Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Son Heung-min pemain terbaik Premier League bulan Oktober. Son tampil dalam 3 pertandingan Premier League bersama Tottenham di bulan Oktober. Dalam 3 kali penampilan itu, Son mencetak 4 gol dan 2 assist. Atas performanya itu, Son dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League bulan Oktober. Pesepak bola berusia 28 tahun itu mengungguli kandidat lainnya. Terima kasih kepada semua yang memilih saya untuk jadi pemain terbaik Premier League bulan ini. Ini sangat berarti buat saya, ujar Son seperti dilansir situs resmi klub. Son kini total sudah mencetak 8 gol dari 8 kali penampilan di Premier League musim ini. Dia ada di posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak Premier League 2020-2021 bersama Dominic Calvert-Lewin, Mohamed Salah, dan Jamie Vardy. Liverpool berencana datangkan Dayot Upamecano. Bek tengah RB Leipzig, Dayot Upamecano dilaporkan menjadi target utama Liverpool. Dia disiapkan untuk menggantikan Joe Gomez dan Virgil van Dijk yang cedera panjang. Namun laporan Athletic via Mirror, Jumat 13 November 2020, Liverpool berencana untuk menunggu hingga musim panas 2021. Mereka berencana mendatangkan Upamecano yang akan tersedia dengan nilai transfer 40 juta pound sterling. Arsenal dinilai gagal maksimalkan potensi Willian. Legenda Liverpool, John Barnes, memberikan komentar soal penampilan Willian Borges bersama Arsenal di musim 2020-2021. Barnes menilai bahwa Arsenal sejauh ini masih belum mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Willian. Barnes menyebut performa minor Willian tersebut didasari oleh inkonsistensi yang ditunjukkan Arsenal. Willian datang dan bergabung dengan tim yang tidak konsisten. Artinya, bukan kesalahan si pemain apabila dirinya gagal menampilkan performa mengesankan. Ini merupakan kesalahan tim, jelas Barnes seperti dirangkum dari Football London. Mohamed Salah positif terjangkit COVID-19. Pengumuman tersebut disampaikan Federasi Sepak Bola Mesir. Lewat akun media sosial Twitter, IFA mengkonfirmasi Salah terjangkit COVID-19 usai menjalani tes swab bersama timnas Mesir. Pemeriksaan swab medis yang dilakukan kepada timnas sepak bola kami menunjukkan bahwa pemain internasional kami, Mohamed Salah, bintang Liverpool, terinfeksi virus corona setelah hasil tesnya positif. Begitu isi pernyataan yang disampaikan IFA via akun @ifa.ig. Dengan keluarnya hasil tes Salah yang dinyatakan positif, maka bintang 28 tahun tersebut dipastikan absen membela timnas Mesir dalam 2 laga tersebut. The Egyptian King harus menjalani isolasi mandiri guna mencegah penyebaran penyakit itu. Lazio terancam hukuman pengurangan poin di Serie A. Diberitakan sejumlah media dan dirangkum Football Italia, masalah ini berawal dari perbedaan hasil yang dikeluarkan 2 laboratorium yang memeriksa tes swab para pemain Lazio. Lazio pun dicurigai melakukan pemalsuan dokumen, secara lalai menyebarkan virus corona, dan penipuan terkait hasil tes. Namun jika terbukti bersalah, ancaman pengurangan poin pun menghinggapi skuad besutan Simone Inzaghi tersebut. Timnas Prancis diharapkan panggil lagi Karim Benzema. Karim Benzema sudah tidak dipanggil Timnas Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Ia tak lagi berseragam Prancis sejak Oktober 2015. Meski begitu, suara-suara yang menginginkan Karim Benzema bisa tampil lagi berseragam Prancis juga tidak sedikit. Hal ini berkaitan dengan performa oke yang ditunjukkan ex-pemain Olympique Lyon tersebut bersama Madrid. Salah satu yang mengharapkan Benzema dapat bermain kembali di timnas Prancis ialah mantan rekan setimnya di Les Bleus, Adil Rami. Bek 34 tahun itu menilai Benzema masih layak tampil di beberapa kompetisi bergengsi bersama Prancis. Prediksi Swiss versus Spanyol. Spanyol akan main tandang melawan Swiss pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A4. Pertandingan ini akan digelar di Saint Jakob Park, Swiss.
Ketika bertemu di Madrid pada matchday ketiga bulan Oktober 2020 lalu, Spanyol menang tipis 1-0 menjamu Swiss. Spanyol saat ini memimpin klasemen dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu, Swiss baru mengumpulkan 2 poin dan terdampar di posisi terbawah. Jika mampu mengalahkan Swiss di Basel, maka Sergio Ramos dan kawan-kawan akan membuka jalan untuk menjuarai grup mereka. Itu bisa menjadi modal bagus untuk laga pamungkas melawan Jerman di Sevilla 3 hari berselang. Jelang duel di Basel ini, kedua tim melakoni laga uji coba beberapa hari lalu. Spanyol harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda di Amsterdam, sementara itu Swiss takluk dari Belgia 1-2. Prediksi skor untuk laga ini adalah 0-1 untuk kemenangan Spanyol. Prediksi Jerman versus Ukraina. Jerman akan menghadapi Ukraina pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A4. Pertandingan ini akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman. Ketika bertemu di Kiev pada matchday 3 bulan Oktober 2020 lalu, Jerman sukses mengalahkan Ukraina 2-1. Jerman dan Ukraina saat ini sama-sama memiliki 6 poin dari 4 pertandingan. Jerman menang sekali dan imbang 3 kali, sedangkan Ukraina menang 2 kali dan kalah 2 kali. Peluang Jerman untuk menjuarai grup ini belum tertutup sepenuhnya. Untuk menjaga kans itu, mereka wajib mengalahkan Ukraina di Red Bull Arena. Jerman sudah mempersiapkan diri untuk laga kontra Ukraina ini dengan beruji coba melawan Republik Ceko beberapa hari lalu. Jerman menang 1-0 lewat gol tunggal Luka Waldschmidt. Sementara itu, Ukraina kalah 0-2 dalam uji coba melawan Polandia. Prediksi skor untuk laga ini adalah 2-0 untuk kemenangan Jerman. Prediksi Portugal versus Prancis 15 November 2020. Portugal akan menghadapi Prancis pada matchday kelima UEFA Nations League 2020-2021 Grup A3. Pertandingan ini akan digelar di Estádio da Luz, Lisbon, Portugal. Ketika bertemu di Saint-Denis pada matchday ketiga bulan Oktober 2020 lalu, kedua tim bermain sama kuat. Laga tersebut berkesudahan imbang tanpa gol. Portugal dan Prancis saat ini sama-sama telah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan. Portugal berada di atas berkat keunggulan selisih gol. Pemenang pertandingan Portugal versus Prancis di Lisbon ini berpeluang besar finish sebagai juara grup. Portugal sudah memanaskan mesin dengan beruji coba melawan Andorra beberapa hari lalu. Portugal menang telak 7-0. Sementara itu, persiapan Prancis untuk laga kontra Portugal justru diwarnai kekalahan. Beruji coba melawan Finlandia, Les Blues takluk 0-2. Prediksi skor untuk pertandingan kali ini adalah 1-0 untuk kemenangan Portugal. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022, Uruguay hajar Kolombia 3-0. Uruguay berhasil meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL, bertandang ke markas Kolombia di Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Sabtu 14 November. Edinson Cavani dan kawan-kawan menang telak 3-0. Saat laga berjalan 5 menit, tim tamu berhasil mencetak gol melalui sepakan Edinson Cavani. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-53, wasit menunjuk titik putih setelah Jason Murillo melakukan pelanggaran di kotak penalti. Luis Suarez yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Di menit ke-73, Uruguay berhasil menambah pundi-pundi gol melalui Darwin Núñez. Skor 0-3 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Uruguay naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan nilai 6 poin, sedangkan Kolombia melorot ke urutan ke-6 dengan 4 poin. Neymar resmi dicoret dari timnas Brazil untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Bintang Paris Saint-Germain Neymar resmi dicoret dari skuad timnas Brazil untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Brazil, Adenor Leonardo Bacci, mencoret Neymar karena tidak ingin memperparah cedera pemain berusia 28 tahun tersebut. Kondisi Neymar memang belum bugar 100% ketika dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Cederanya sempat diprediksi bisa pulih ketika partai melawan Venezuela. Namun kondisi Neymar rupanya belum pulih dengan sempurna sehingga dokter timnas Brazil, Rodrigo Lasmar, tidak ingin memaksanya.
Duh, Lionel Messi umpat wasit usai laga Argentina versus Paraguay. Timnas Argentina gagal meraih poin penuh saat menjamu Paraguay di Stadion La Bombonera dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Jumat 13 November. Skuad asuhan Lionel Scaloni itu ditahan imbang 1-1. Argentina sebenarnya sempat mencetak gol kedua di menit ke-57 melalui bola sepakan terukur Lionel Messi. Namun gol itu dianulir wasit Rafael Claus setelah ditinjau melalui VAR. Bintang 33 tahun itu juga kesal lantaran wasit asal Brasil tersebut tidak memberikan hadiah penalti ke Argentina atas pelanggaran terhadap Ezequiel Palacios di kotak terlarang, yang menyebabkan gelandang 22 tahun itu dilarikan ke rumah sakit. Keputusan Claus tersebut rupanya membuat geram Messi dan mengumpat sang wasit, "Kamu mengacaukan kami 2 kali. Ya, kamu telah mengacaukan kami dalam 2 kesempatan." Begitu umpatan Lionel Messi kepada wasit Rafael Claus seusai laga Argentina versus Paraguay. Griezmann gabung Barcelona di waktu yang salah. Ex-pelatih Real Sociedad Philippe Montaner mengomentari situasi Antoine Griezmann di Barcelona. Montaner yang pernah menjadi pelatih Griezmann di Real Sociedad pada 2011 sampai dengan 2013 menyayangkan pemilihan waktu mantan anak didiknya itu saat gabung Barcelona. Barcelona dinilainya bukan lagi salah satu tim terbaik di Eropa. Dia datang di waktu yang buruk ke Barcelona yang dalam krisis, ujar Montaner kepada La Voix du Nord seperti dilansir Marca. Montaner menyebut Griezmann perlu merasa enjoy agar bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya. Saat ini Montaner menilai penyerang berusia 29 tahun itu kurang menikmati waktunya di Barcelona. Toni Kroos akui Real Madrid musim ini memang aneh. Gelandang andalan Real Madrid Toni Kroos mengakui bahwa musim ini timnya memang mengalami keanehan dan jauh dari performa terbaik mereka. "Kami memang kekurangan sesuatu, itu bukan rahasia, semua bisa melihatnya. Kami tidak banyak kehilangan poin, kami harus konsisten. Jika Anda melihat hasilnya, mereka menjadi 2 baik, 1 buruk, 2 baik, 1 buruk. Kami harus melakukan yang lebih baik," ujar Kroos kepada Marca. "Anda menonton beberapa pertandingan dan Anda menyadari bahwa Anda bisa melakukan lebih baik melawan Barcelona, babak pertama melawan Inter, dan 1 laga lainnya. Kami bisa, tentu saja, meningkatkan, tetapi kami kurang konsisten," imbuhnya. Susul Barcelona, Real Madrid juga bakal lakukan pemotongan gaji pemain. Pandemi virus corona mulai menggerogoti klub-klub asal Spanyol. Yang terbaru, Real Madrid dikabarkan akan memotong gaji pemain mereka agar selamat dari pandemi ini. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid terpaksa melakukan pemotongan gaji karena pemasukan mereka menurun drastis. Pasalnya, sudah hampir 7 bulan Santiago Bernabéu tidak dibuka untuk publik. Sementara penjualan tiket pertandingan itu cukup punya peran besar dalam pemasukan Madrid. Madrid beberapa bulan terakhir mencoba menggunakan cadangan dana mereka, namun perlahan cadangan dana mereka mulai menipis. Jadi mereka terpaksa mengambil langkah ini. Negosiasi kontrak buntu, Paulo Dybala ancang-ancang hengkang dari Juventus. Sebuah kabar kurang baik datang dari Juventus. Proses negosiasi kontrak baru Paulo Dybala dikabarkan mengalami kebuntuan dan terancam gagal. Menurut Gazzetta dello Sport, proses negosiasi kontrak baru Dybala berjalan alot. Ini dikarenakan sang striker kabarnya meminta gaji yang sangat besar. Angkanya naik drastis dari gaji yang ia terima saat ini. Manajemen Juventus keberatan dengan permintaan Dybala itu, terutama keuangan mereka tengah bermasalah akibat corona. Jadi hingga saat ini belum ada titik temu di antara kedua pihak ini. UEFA hukum Mourinho larangan dampingi Tottenham 1 laga. UEFA pada Sabtu 14 November mengumumkan hukuman kepada pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho. Pria Portugis ini dijatuhi hukuman larangan mendampingi timnya pada 1 laga kompetisi antar klub Eropa. Hukuman itu dijatuhkan karena Mourinho dinilai bertanggung jawab atas terlambatnya laga grup C Liga Eropa antara Tottenham melawan Royal Antwerp di Stadion Boswil pada 29 Oktober lalu. Namun Komisi Pengendalian Etis dan Disipliner UEFA dalam keputusannya menyatakan hukuman itu ditangguhkan untuk masa percobaan 1 tahun. Itu artinya hukuman baru berlaku jika Mourinho mengulangi perbuatan serupa. Selain menjatuhkan sanksi kepada Mourinho, UEFA juga mengharuskan Tottenham membayar denda senilai 28.000 euro atau sekira 470 juta rupiah atas pelanggaran tersebut. Conor Coady dan Marcus Rashford dikeluarkan dari skuad timnas Inggris.
Timnas Inggris menyatakan kalau mereka telah mengirimkan pulang Kapten Wolverhampton Wanderers, Conor Coady, dan striker Manchester United, Marcus Rashford. Coady dipulangkan karena kedapatan melakukan kontak dengan seseorang yang positif virus corona alias COVID-19. Meski hasil tes yang digelar FA dan UEFA menyatakan Coady negatif, sesuai dengan pedoman pemerintah Inggris, ia harus menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, Rashford dipulangkan karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dengan demikian, Timnas Inggris pun harus menjalani 2 pertandingan yang tersisa di bulan November ini tanpa diperkuat Coady dan juga Rashford. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!